Assalamualaikum. Video yang saya buat ini adalah video cara memperbaiki atau cara mengatasi bila ada masalah. Kurang lebih masalahnya seperti dalam video yang akan saya tampilkan lagi di sini supaya tidak salah paham dan mengerti maksudnya, terutama bagi yang baru nonton di channel ini. Bagi yang sudah paham dengan cuplikan yang akan saya tampilkan ini, silakan di skip saja. Ini adalah cuplikan videonya. Asapnya seperti ini, putih tebal. Kalau digas mentok pun RPM tidak bisa mentok. Asapnya aja loh, ini saya injak mentok, RPM-nya tidak mentok. Tapi asapnya aja putih tebal. Ini saya mencoba menyelesaikan masalahnya. Jadi pakai dulu solar ya kawan-kawan. Ini sudah normal. Silakan dilihat yang kamera. Saya menggunakan dua kamera HP. Yang atas untuk melihat RPM-nya, yang bawah untuk melihat asapnya. Ini video masih cuplikan ya kawan-kawan. Karena apa? Ini video masih belum selesai, masih saya persiapkan. Ini saya ulur ya. Saya setel di 4000 RPM. RPM segini kalau dijalankan di tol, jarum speedometer kurang lebih bisa menunjuk ke angka 145 km lebih. Bisa kurang, bisa lebih sedikit. Beberapa tahun yang lalu saya belum bikin channel YouTube. Ini terlihat pada video lama, kira-kira pada RPM 4500, jarum speedometer menunjuk pada angka kira-kira itu 158 km. Itu video lama, tolnya baru dibuka. Entah itu kilometer cocok atau tidak, itu terserah Anda. Makanya saya bilang jarum penunjuk kilometer. Tapi itu dulu tol baru dibuka, masih sepi. Mungkin gratis itu dulu ya, saya sudah lupa. Tapi sekarang tidak lagi, karena saya tahu kalau itu dilarang. Dilarang keras, jangan dilakukan. Cukup sekali saja. Saya tes ya supaya tahu kalau ada anginnya. Asapnya tentu saja mungkin ada, yang pasti ada teman-teman. Tapi juga ke mata juga nggak pedih, buktinya saya di situ ya nggak apa-apa. Ini coba pakai AC ya, pakai AC. Bila ingin tahu kelanjutannya silakan diikuti terus meskipun saya di perjalanan. Jadi supaya videonya memang supaya berhubungan. Kalau saya bikin perbaikan terus, nanti ya nggak bisa upload saya, soalnya pekerjaan saya bukan orang bengkel. Oke, ini temperatur tetap tidak berubah-ubah. Bila ada masalah seperti dalam cuplikan video itu tadi, yaitu bila digas mentok pun RPM tidak bisa tinggi, keluar asap hitam, lalu keluar asap putih. Itu kalau dikendarai di perjalanan dalam RPM kurang lebih 3500 sampai 4000, itu terasa tidak stabil. Bila masalahnya mobil sampean kurang lebih seperti itu, jangan dulu memvonis bahwa itu kerusakan berat seperti dalam komennya Mbah channel darat ini, yang komennya seperti yang saya tampilkan ini. Pernah ngalamin Mbah, ujung-ujungnya saya jual Mbah, nozzle Mbah sama bos pom Mbah. Ini komen yang bikin orang agak was-was ini. Itu tadi komen di video saya yang berjudul RPM 3500 terasa tidak stabil, asap putih, Isuzu Panther High Sporty. Jadi masalahnya ya kurang lebih seperti itu. Sebelum saya kasih tahu cara mengatasi masalah tersebut supaya mobil menjadi lebih baik lagi seperti sebelumnya,
Saya jawab dulu pertanyaan Saudara Doni Fadila dan Saudara Hidayat. Pertanyaan dari Saudara Doni Fadila, Mas, maaf, jadi itu asap putih tebal gara-gara apa? Oke, silakan ikuti saja video ini. Insya Allah jawabannya ada di video ini. Saya jawab pertanyaan lagi yang satu ini. Setelah itu saya tunjukkan apa saja kira-kira yang perlu diperbaiki bila ada masalah yang lebih kurang masalahnya seperti di kasusnya mobil saya ini. Pertanyaan dari Saudara Hidayat Dayat, bos, berapa dalam kurung berapa milimeter yang pas kedalaman setting regulating valve? Saya belum pernah mengukur itu. Kalau dirasa suara sudah pas, yaitu suaranya kering, tidak kasar. Beda loh, kering sama kasar. Ya, kalau suara sudah cocok, sudah kering, cocok, ya sudah. Saya nggak pakai ngukur-ngukur seperti itu. Ya, mungkin suatu saat akan saya ukur supaya penonton tahu. Itu insya Allah ya, tidak janji. Oke, selanjutnya saya tunjukkan kira-kira apa saja yang harus diperbaiki bila ada masalah lebih kurang seperti di cuplikan video tadi. Video cuplikan tadi itu judulnya mengatasi asap putih tebal tarikan tidak stabil Isuzu Panther H-Sporty non turbo. Di video itu saya belum menunjukkan cara mengatasi atau memperbaikinya. Lalu di video ini adalah lanjutannya. Saya tunjukkan cara mengatasinya. Saya mohon maaf kepada penonton semua karena video yang sudah saya persiapkan tidak bisa dibuka di harddisk, error, jadi saya hapus kalian. Dan ini saya buatkan lagi videonya. Ini jadinya tidak sama dengan video yang sudah saya persiapkan. Meskipun ini lebih jelek jadinya, semoga tetap bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Amin. Oke, bila ada masalah seperti dalam cuplikan video tadi, sebelum memvonis kerusakan mesin pada bos pom, nozzle, dan lain-lain, kita periksa dulu yang lebih gampang. Selangnya diperiksa secara berurutan, dimulai dari selang yang menuju ke bos pom, lalu pada filter solarnya, lalu pada selang yang menuju ke pompa solar. Periksa juga pompa solarnya, lalu periksa selang yang dari pompa solar menuju tangki BBM. Karena masalahnya sebenarnya itu dari kurang pasokan BBM. Itu bisa disebabkan karena filter solar terlalu kotor, atau selang tersumbat, atau selang bocor jadi masuk angin. Untuk lebih mudahnya ya kita cek seperti dalam video ini, pakai botol seperti di infus atau purging. Sama saja, purging juga seperti ini. Maksudnya purging secara akal-akalan. Video ini bukan perbaikan sungguhan ya, ini hanya contoh saja. Karena video yang perbaikan sesungguhnya di harddisk tidak bisa dibuka, error, akhirnya harddisknya saya format kembali, terhapus jadinya. Yang bening ini selang timbang, bisa dibeli di toko bangunan, biasa dipakai oleh Pak Tukang yang kerja di toko bangunan itu. Botol sebagai pengganti tangki. BBM yang akan kembali ke tangki dimasukkan ke botol. Pipa putih ini saya ambil dari
pipa bekas antena TV. Nggak pakai pipa itu juga tidak masalah. Ini berfungsi sebagai pemberat atau bisa untuk buat perbaikan yang lain. Ini botolnya, saya kira sampean semua bisa membuatnya ya. Itu tutupnya dibor, lalu dikasih pipa. Ini saya pakai pipa dari bekas antena TV. Lalu lemnya pakai lem Dexton 5 menit. Pokoknya sampean bisa mengakal sendiri, gampang itu seadanya. Meskipun nggak pakai bahan yang sama persis juga bisa. Ini botol sebagai pengganti tangki BBM. Selang yang terhubung di output filter solar dilepas. Kemudian pipa selang yang dari botol dimasukkan atau dihubungkan pada selang yang menuju bos pom. Karena ini bahan bakar langsung dimasukkan ke bos pom, tidak melalui filter solar, maka bahan bakarnya atau solarnya yang buat ngetes itu harus benar-benar bersih, disaring dulu. Kalau sampai ada kotoran, dikhawatirkan kotorannya bisa menyumbat bagian injeksi. Bila BBM sudah dimasukkan lewat jalur ini, lalu mesin dihidupkan, mesin menjadi enak lagi, berarti jalur ini aman. Bila seperti itu, ganti yang patut dicurigai adalah filter solar sebagai sumber masalahnya. Lalu selang yang dari botol tadi kita lepas lagi, dan selang yang masuk ke bos pom kita hubungkan lagi ke bagian out filter solar. Dipasang lagi dengan hati-hati dan benar. Bila ragu bisa dipotong sedikit. Klemnya juga diperiksa. Lalu jalur BBM yang dari botol tadi dipasang di sini. Bila BBM dipindah dipasang di sini, mesin menjadi enak lagi, berarti filter solar juga tidak apa-apa. Ganti yang patut dicurigai yaitu pompa solar, mungkin kotor atau gimana. Mungkin ada masalah di situ, mungkin ada yang tersumbat, atau ada masalah yang lain. Harus dicek dulu. Pokoknya diurut sampai ke tangki solar, karena bisa saja terjadi masuk angin. Ini juga bisa digunting sedikit-sedikit ya. Ini saya guntingi sedikit-sedikit. Ini pucuknya terutama di bagian filter solar itu kan sering diganti ya, sering dilepas, dikembalikan, dilepas, dikembalikan. Itu sering. Jadi bisa saja ini bisa maksudnya berubah lah di bagian sekitar sini kan sering dirubah. Tapi masalah di mobil saya itu ternyata masalahnya pada filter solar. Setelah saya ganti filter solarnya langsung beres. Jadi waktu itu BBM yang dari botol saya isikan langsung ke selang yang menuju bos pom, tidak melalui filter solar. Lalu mesin saya tes, saya coba, saya gas-gas. Setelah mesin sembuh dari masalah, lalu selang saya sambung lagi ke bagian out filter solar, dan selang dari botol saya pindah di bagian in filter solar. Lalu mesin saya coba lagi, ternyata kok kembali lagi, tidak stabil. Kalau gas saya injak, meskipun mentok, RPM-nya tidak bisa mentok, tidak stabil, keluar asap hitam. Lalu selanjutnya
keluar asap putih seperti dalam cuplikan video tadi. Asap putih itu bisa saja terjadi dari kandungan bahan bakar yang mengandung sulfur dan lain-lain. Kemungkinan itulah yang menjadi asap putih, dan mungkin juga terjadi asap putih karena ada oli yang ikut terbakar, meskipun hanya sedikit. Di manifold itu kan ada selang yang jalurnya menuju itu loh, klep itu loh, valve itu loh. Itu kan ada oli yang ikut masuk bareng sama udara. Ya, itu kira-kira yang bisa menyebabkan asap putih. Jadi asap putih itu sebenarnya mungkin ya juga ada, cuma kalau pembakarannya itu normal, itu bebarengan sama solar. Solar asapnya saking hitamnya jadi putihnya tidak kelihatan. Kemungkinan seperti itu. Ini pendapat saya ya, yang mungkin belum tentu benar. Silakan diselidiki sendiri. Kalau istilah-istilahnya salah, saya juga mohon maaf karena saya bukan ahli. Saya sering bilang di sini belajar bareng. Saya juga bukan orang bengkel. Ini saya berbagi pengalaman saja yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum.